Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, kami persilahkan kepada saudara untuk bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Kesempatan ini kami akan berikan materi yaitu mengenai operasi pada matriks. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyampaikan informasi tentang apa itu definisi matriks, kemudian bagaimana penulisannya, kemudian entry-entry matriksnya seperti apa perbedaan antara baris, dan apa perbedaan antara kolom. Nah, mudah-mudahan Anda tidak melupakan informasi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena itu akan menjadi dasar keberhasilan di dalam mempelajari materi yang akan kami berikan ini. Nah, mengenai operasi pada matriks, di sini dibagi menjadi beberapa, diantaranya adalah ada operasi penjumlahan, kemudian ada operasi pengurangan, kemudian ada operasi perkalian, ada transpose matriks, kemudian ada special matrix, dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa di dalam kegiatan ini kita juga akan menggunakan software matematika yang sudah pernah kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu softwarenya adalah MATLAB. Bisa juga untuk Maple begitu. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama adalah terkait dengan penjumlahan dan pengurangan dua atau lebih matrik. Nah, berkaitan dengan operasi ini, tentu jika dua matriks atau lebih diberikan operasi penjumlahan dan pengurangan, hasilnya adalah tentu berupa sebuah matrik juga. Nah, di mana hasil penjumlahan dua matrik A dan B tidak lain adalah sebagai suatu matriks di mana entry-entry-nya itu pada baris ke I dan kolom ke J, yaitu AIJ ditambah BIJ untuk masing-masing I dan J. Nah, di sini indeks AIJ maupun BIJ, ini AIJ itu adalah entry yang ada pada matrik A, kemudian kita juga bisa mengambil BIJ yang ada pada matrik B. Nah, sebagai contoh kita perhatikan saja pada slide ini, di mana di sini ada matrik P dan matrik Q yang masing-masing berordo 3x3. Nah, sesuai dengan definisi dari penjumlahan dua matrik tadi, bahwa AIJ ditambah BIJ itu artinya adalah ketika kita memilih baris pertama kolom pertama pada matrik pertama, maka pada matrik kedua kita juga harus mengambil baris pertama dan kolom pertama. Kita perhatikan saja, saya beri tanda di sini. Saya pilih matrik pertama, baris pertama kolom pertama. Kemudian pada matrik keduanya adalah baris pertama kolom pertama. Nah, inilah yang nanti harus kita jumlahkan saja. Jadi nanti 1 ditambah 7, 0 ditambah 7 adalah 7. Di sini ini hasilnya. Kemudian saya ambil entry matrik pada baris pertama kolom kedua, maka pada matrik kedua juga saya harus mengambilnya adalah baris pertama kolom kedua. Nah, jadi begitu caranya di dalam proses penjumlahan dari dua matrik ini. Nah,
proses penjumlahan ini tidak berbeda jauh dengan proses pengurangan dua matrik. Aturannya sama, yaitu jika saya mengambil dua matriks, dalam hal ini saya pilih saja P dikurangi Q, di mana entry pada baris pertama kolom pertama untuk matriks P, kita juga harus mengambil entry pertama kolom pertama pada matriks Q. Nah, seperti ini sudah saya tandai. Jadi ini, nah jadi entry ini dikurangi dengan entry yang ini. Nah, sehingga kita dapatkan 0, saya kurangi dengan 7, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 7. Demikian pula untuk sebaliknya, saya misalkan pilih pada matriks pertama itu adalah baris pertama kolom kedua, maka pada matriks kedua juga saya harus mengambil baris pertama kolom kedua. Nah, yang ini selanjutnya kita kurangi sehingga hasilnya adalah negatif 1 dikurangi 0. Hasilnya adalah negatif 1. Silahkan uraikan lebih lanjut proses pengurangan ini sebagaimana yang sudah ditampilkan dalam slide ini. Saya rasa tidak perlu kita diskusikan, dan tentu Anda sudah paham mengenai proses penjumlahan dan pengurangan matrik ini. Kemudian kita lanjutkan juga bagaimana jika kita menggunakan MATLAB. Nah, di dalam penggunaan MATLAB ini pada pertemuan lalu kita juga sudah menyampaikan opsionalnya bahwa yang harus kita lakukan adalah kita berikan definisi dulu mengenai matrik yang akan kita inputkan melalui MATLAB. Di antaranya adalah saya pakai variabelnya untuk mendefinisikan matriknya itu adalah P, Q, dan R. Nah, ini sebagai variabelnya P, Q, dan R. Kemudian pada matrik P adalah ini, maka kita inputkan saja matrik P di sini ada 3 baris dan 3 kolom. Pemisah barisnya itu adalah titik koma, sementara pemisah kolomnya adalah koma atau spasi. Nah, pada slide ini saya gunakan spasi ya. 1 spasi min 1 spasi 2. Demikian pula untuk matrik Q, kemudian untuk matrik R. Jadi kenapa saya tulis panjang begini ya. Nah, panjang begini itu dimaksudkan agar pada saat kita menekan enter di MATLAB, dia langsung tersusunnya langsung ke bawah begitu. Jadi tidak kita definisikan satu persatu. Walaupun demikian sebenarnya masih bisa jika kita menggunakan definisi satu persatu, yaitu inputkan P dulu, setelah itu tekan enter, kemudian inputkan Q, setelah itu enter, kemudian inputkan R, setelah itu enter. Itu juga bisa. Oke, baik, silahkan Anda latih sendiri untuk penginputan matrik pada MATLAB. Nah, selanjutnya proses penjumlahan maupun proses pengurangan yang memanfaatkan software MATLAB ini cukup kita memanggil saja variabel yang sudah kita definisikan di awal. Kebetulan variabel untuk matrik ini kan ada P, ada Q, ada R, maka P, Q, dan R itu kita cukup tulis kembali sebagai bentuk saya akan menggunakan atau memanggil kembali variabel P, Q, maupun R. Ingat bahwa variabelnya di sini harus sesuai. Jika di variabel awal yang Anda inputkan itu P, Q, dan R ini besar, maka untuk proses penjumlahannya juga silakan Anda gunakan P, Q, R yang besar. Kemudian perlu saya ketengahkan di sini mengenai perkalian baris dan perkalian kolom. Di sini maksudnya adalah saya punya matrik baris seperti ini, kemudian saya punya matrik kolom. Nah,
Yang dimaksud dengan perkalian baris dan perkalian kolom di sini adalah perkalian entry pada masing-masing baris dengan entry pada masing-masing kolom. Nah, dimana hasil perkaliannya nanti adalah seperti ini. 1 kita pasangkan dengan 0, kemudian 2 saya pasangkan dengan 3, kemudian 3 saya pasangkan dengan 1, kemudian 0 ini saya pasangkan dengan 2. Nah, yang bagian sini ya. Oke. Nah, ini kita pasangkan dengan ini, kita pasangkan dengan ini, dan ini juga kita pasangkan dengan itu. Nah, kemudian hasil pasangannya silahkan kemudian gunakan bentuk penjumlahan. Nah, dari hasil perkalian dan penjumlahannya kita peroleh hasilnya adalah 3. Nah, prinsip perkalian baris dan kolom ini selanjutnya kita akan gunakan ke dalam pengoperasian suatu perkalian matriks. Nah, di mana definisi perkalian matriks di sini dikatakan bahwa misalkan saya punya sebuah matriks A dengan indeks Aij yang berordo M kali N dan matriks B dengan indeks Bij yang berordo P kali Q. Perkalian matriks A dan B itu terjadi jika N sama dengan P. Nah, kita perhatikan di sini. Pertama ordonya kita lihat di sini M kali N begini. Kemudian B-nya itu ordonya P kali Q. Nah, kedua matriks ini bisa kita kalikan untuk menghasilkan sebuah matriks baru. Syaratnya adalah kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Sesuai dengan syaratnya ini jika N sama dengan P. Nah, di situ. Sebagai contoh saya berikan opsionalnya begini. Saya punya matriks A katakanlah berordo 2 kali 3. Kemudian saya punya matriks B katakanlah ordonya adalah 3 kali 1, misalkan begitu. Nah, sesuai dengan definisi ini matriks A itu kita katakan sini berordo anggap saja variabelnya ini M dikalikan N, dimana dengan ini kita bisa mendapatkan nilai N-nya itu sama dengan 3. Sementara untuk matriks B ini adalah ordonya P kalikan Q. Nah, begini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan P sama dengan 3. Nah, kita perhatikan di sini sesuai dengan syarat yang diminta, perkalian A dan B itu terjadi jika N sama dengan P. Kita cek N sama dengan 3. P sama dengan 3, berarti kesimpulannya ini kita bilang N sama dengan P. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi sebuah matriks baru atas hasil perkalian matriks A sama B. Nah, kemudian bagaimana ordo atas matriks hasil perkalian dua matriks A dan B tadi? Nah, di sini dijelaskan hasil kali matriks A dan B adalah suatu matriks C di mana ordonya adalah M dan Q. Nah, artinya bahwa kita mengambil M-nya pada matriks pertama, kemudian kita mengambil Q pada matriks kedua. Kalau begitu, ordo dari perkalian matriks A yang berordo 2 kali 3 dan matriks B-nya itu 3 kali 1, berarti adalah kita pilih ini sama ini. Berarti kita tulis di sini adalah 2 kali 1. Artinya apa? Yaitu matriks C ini adalah matriks yang berordo 2 kali 1. Barisnya sebanyak 2, kolomnya sebanyak 1. Nah, begitu ya cara perkalian dua matriks begitu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kita terapkan kembali perkalian baris dan kolom sesuai dengan definisi perkalian matriks.
Hanya saja di sini saya tampilkan ordonya untuk matrik ini. Nah, kita tahu bahwa matrik ini berordo 1 baris 4 kolom, begitu ya. Sementara yang B ini adalah 4 baris 1 kolom. Nah, kita cek di sini yang ini dengan yang ini itu sudah sama. Nah, kalau sama berarti kedua matrik ini bisa kita kalikan dan hasilnya adalah matrik yang berordo berapa, yaitu M kalikan Q. Begitu ya. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 1. Nah, dengan definisi perkalian matrik yang tadi sudah saya berikan dan kita linkkan dengan perkalian baris dan kolom, maka kita buat suatu kesimpulan, yaitu perkalian dua matrik A dan B itu tidak lain bisa dikatakan sebagai memasangkan masing-masing baris ke I pada matrik A dengan masing-masing pada kolom ke J pada matrik B. Saya ulang lagi, perkalian dua matrik A dan B itu adalah memasangkan masing-masing baris ke I pada matrik pertama atau matrik A dengan masing-masing kolom ke J pada matrik kedua, atau dalam hal ini adalah matrik B. Kita lanjut. Nah, ini saya kasih contoh. Diketahui saya punya sebuah matriks yang mana matriks ini ordonya adalah 3 kali 2. Kita buat ini 3 kali 2, sementara matrik B-nya adalah 2 kali 2. Nah, sesuai dengan yang tadi, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya pasangan yang terjadi pada perkalian kedua matrik ini, yaitu perkalian matrik A dan B. Nah, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa perkalian dua matrik itu adalah memasangkan baris pada matrik pertama dengan kolom pada matrik kedua. Oke, baik. Ingat kembali, baris matrik A ini memiliki berapa baris? Kita jawab adalah 3 baris. Ini ya, saya berikan komentar aja di sini, yaitu baris pada matrik A itu diantaranya adalah baris ke-1, baris ke-2, kemudian baris ke-3. Oke, baik. Sementara untuk yang matrik B ini kita pilihkanlah yaitu kolom. Berarti kolomnya ada berapa? Kita jawab kolomnya ada 2, yaitu 1 sama 2. Prinsip kolom itu ini ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua secara vertikal untuk kolom. Sementara untuk baris itu adalah ini baris pertama, ini baris kedua, ini adalah baris ketiga. Nah, sesuai dengan prinsipnya tadi bahwa harus kita pasangkan banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Kalau begitu banyaknya pasangan yang mungkin terjadi adalah 3 kali 2, yaitu sebanyak 6. Nah, ke-6 pasangan ini diantaranya adalah kita cek dari baris yang ada di matrik A dulu. Baris pertama saya pasangkan dengan kolom pertama pada matrik B. Kemudian baris pertama saya pasangkan dengan kolom kedua pada matrik B. Nah, barisnya saya pasangkan dengan kolom. Barisnya tadi kan 1 dengan kolom 1, kemudian baris 1 dengan kolom kedua. Kemudian selesailah sudah untuk baris pertama. Kemudian sekarang kita cek pasangan atas baris kedua pada matrik A. Oke, baik, berarti baris kedua saya pasangkan dengan kolomnya di B itu adalah kolom pertama dulu, kemudian baris kedua juga sama, kita pasangkan dengan kolom kedua. Setelah itu tidak ada, karena kolom yang ada di B itu kan hanya 2 tadi. Kemudian
baris ketiga pada matrik A saya pasangkan dengan kolom pertama, kemudian baris ketiga pada matrik A saya pasangkan dengan kolom kedua dari matrik B. Nah, oleh karena itu kita bisa katakan kembali bahwa banyaknya pasangan yang terjadi pada perkalian dua matrik itu, yaitu A dan B, adalah sebanyak 6. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hasil dari perkalian matrik A dan B ini. Nah, perkalian dari matrik A dan B ini akan kami sajikan ke dalam bentuk tabel seperti ini agar bisa menggambarkan bagaimana proses perkalian itu terjadi. Oke, baik, saya jelaskan di sini. Baris di A pada baris pertama kita lihat entry-nya yang ini ya, yaitu 14. Nah, sementara kolomnya untuk di matrik B itu adalah 01. Nah, sesuai dengan yang ini bahwa baris ke-1 saya pasangkan dengan baris ke-1. Yang kemudian ini kita gunakan prinsip perkalian baris dan kolom. Sehingga hasilnya diperoleh adalah A11 sebanyak A11 sebesar 4. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua, berarti baris pertama kemudian kolom keduanya yang ini pada matrik B, kemudian gunakan prinsip baris kali kolom. Nah, saya tandai baris berarti 1 kali min 2, kemudian 4 kali min 3, sesuai di sini ya, 1 kali min 2, 4 kali 3, hasilnya adalah 10. Penempatan entry-nya itu adalah baris pertama kolom kedua yang sesuai dengan ini ya, 1 2. Nah, demikian pula sebaliknya untuk seterusnya kita dapatkan yang demikian. Nah, kalau begitu berapakah hasil dari matrik A dan B? Kita perhatikan penempatan entry-nya di sini. Begini ya. Berarti yang pertama ini kita tulis A11. A11 itu berarti yang ini. Kemudian A12. A12 itu kan 10. A12 itu ini baris pertama kolom kedua. Kemudian baris kedua nih A21 berarti daerah sini. Kemudian kalau A22 adalah daerah sebelahnya di sini. Kemudian baris ketiga kolom pertama berarti sini hasilnya A31 hasilnya 0, kemudian A32 hasilnya min 10. Nah, demikian proses perkalian dua matrik yang menggunakan prinsip baris dan kolom. Nah, ini adalah sebuah proses, tetapi nanti pada saat Anda melakukan sebuah pengujian, maka cara ini tidak perlu dibuat kembali, hanya kalian langsung saja hasil atas perkaliannya. Masih pada perkalian matrik, kita akan melanjutkan kepada perkalian skalar. Perbedaan antara perkalian dua matrik dengan skalar, skalar di sini adalah dia sebagai suatu bilangan dan bukan dinyatakan sebagai suatu matrik. Kita perhatikan konsep untuk perkalian skalar matrik seperti ini. Misalkan saya berikan nilai K sama dengan 2, kemudian L ini sama dengan setengah, dimana K dan L ini dia sebagai skalar. Maksud skalar ini tidak lain adalah dia merupakan suatu bilangan real. Nah, kita perhatikan saya memiliki sebuah matrik A yang ini. Saya memiliki sebuah matrik A yang ini. Nah, jika pada perkalian dua matrik tadi prinsipnya adalah kita menggunakan baris pada matrik pertama, kemudian kita menggunakan kolom pada matrik kedua, yang kemudian itu kita kalikan sesuai dengan prinsip dari perkalian baris dan kolom tadi. Sementara kalau untuk perkalian matrik dengan skalar ini cukup simpel saja, tinggal setelah kita tulis
skalarnya itu ada di luar matriks, kemudian matriksnya kita tulis, maka perkalian skalar dengan matrik itu terjadi dengan cara mengalihkan skalarnya terhadap entry masing-masing matrik. Sebagai contoh, misalkan begini, kita tahu tadi bahwa L-nya adalah setengah, sementara matrik A-nya adalah ini, maka L dikalikan A sama dengan adalah setengah ini saya kalikan 8, kemudian setengah ini saya kalikan dengan 4, kemudian setengah ini saya kalikan dengan min setengah, kemudian setengah ini saya kalikan dengan 1. Jadi dia terdistribusi terhadap masing-masing entry matrix. Nah, kemudian setengah saya kalikan dengan 0, kemudian setengah saya kalikan dengan 5, setengah saya kalikan dengan min 6, kemudian setengah saya kalikan dengan 12, hingga pada baris akhir dan kolom terakhir yaitu min 7. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kalau yang ini K saya kalikan dengan LA. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa LA yaitu skalar saya kalikan dengan matriks menghasilkan suatu matriks baru. Matriks baru ini kebetulan kita pakai untuk kita kalikan kembali dengan K. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 2 saya kalikan dengan hasil perkalian skalar L dengan matriks A. Sehingga kita dapatkan di sini 2 saya kalikan dengan 4 hasilnya 8, 2 saya kalikan dengan 2 hasilnya 4, kemudian 2 dikalikan min setengah hasilnya adalah min 1, kemudian 2 saya kalikan dengan 1 hasilnya 2. Nah, jadi silahkan didistribusikan kepada semua entry matriks yang ada di sini untuk mendapatkan hasil dari perkalian skalar matriknya. Kemudian kita lanjutkan kembali ke transpose matriks. Apa itu transpose matrik? Transpose matrik itu adalah suatu matriks yang dihasilkan dari pengubahan setiap baris menjadi kolom atas matrik A, atau bisa juga pengubahan setiap kolom menjadi baris dari matrik A. Nah, hasil dari matrik transpose ini penulisannya adalah di sini simbolnya kita pakai A pangkat T. T-nya itu di atas ya. Nah, jadi begini A pangkat T ini kita sebut dengan istilahnya adalah transpose matrix. Nah, saya berikan contoh di sini. Saya punya matrik B, yaitu saya punya baris pertama sejauh ini. Nah, maka sesuai dengan prinsip dari transpose tadi, jika ini baris, maka hasil transposnya ini akan berubah menjadi kolom. Ini contohnya. Jadi itulah perubahannya. Awalnya ini baris, maka perubahannya ini sekarang menjadi kolom. Nah, dengan demikian ordo matriknya pun juga akan berubah. Berarti kita ketahui bahwa matrik B di sini ada berapa baris ini? Kita jawab 3 kali 5, yaitu hanya 3 baris, kemudian 5 kolom. Nah, untuk transpose matrik sesuai dengan prinsipnya tadi, baris jadi kolom. Berarti transpose matriknya itu adalah, saya tulis di sini B transpose ordonya adalah berapa? Berarti 5 kali 3. Begitu ya cara untuk transpose suatu matrik. Saya rasa kalian bisa memahami untuk konsep ini. Nah, ini adalah sifat-sifat matriks. Ada 12 yang sudah saya gabungkan antara perkalian dan penjumlahan. Demikian pula untuk sifat-sifat mengenai transpose matrik. Nah, dari sifat-sifat ini kami berikan project 1 untuk saudara untuk diselesaikan. Prinsipnya adalah project ini seperti ini.
silahkan berikan contoh untuk masing-masing sifat ini. Dari A, yang maksud saya dari 1, kemudian 2, kemudian 3, 4 sampai 12. Silahkan gunakan akunnya dan upload jawabannya di kelas kita. Kita lanjutkan untuk proses ini. Nah, kemudian saya berikan spesial matriks. Nah, spesial matriks ini yang pertama adalah matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Yaitu suatu matriks dengan entry-entry Aij sama dengan Ji. Saya ulang lagi, suatu matriks dikatakan simetris jika entry-entry-nya pada bagian Aij sama dengan Aj. Aij ini untuk matriks pertama, sementara maksud saya entry pertama, kemudian ini adalah entry yang lainnya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Matriks A ini, begitu ya. Kenapa disebut sebagai matriks simetris? Kita jawab, kita identifikasi bagaimana menentukan bahwa kelompok matriks ini masuk kepada kelompok matriks simetris. Kita cek untuk entry pada A11. Nah, A11 kan sama saja dengan A11, di mana I sama dengan 1, J sama dengan 1. Artinya A11 kan sama saja dengan A11. Itu tidak masalah. Kemudian sekarang kita perhatikan untuk bagian sini. Ini tadi sudah, yang ini sudah. Sekarang saya tulis di sini A12 itu harus sama dengan A21. Kita cek di sini. A12 kan 5. Maka A21 harus 5. Nah, ini A21 kan ini. Oh, ternyata kita simpulkan A12 ternyata sama dengan A21. Oke. Kemudian bagaimana untuk A13? A13 ini harus sama dengan A31. Nah, 31 itu yang ini ya. Kemudian kalau saya tanya ini adalah A23. Saya tulis dulu di sini, ini adalah A23. 23, maka ini harus sama dengan A32. Nah, A32 itu tidak lain adalah yang ini. Yang ini. Ini adalah A32. Nah, kemudian A11 sudah. Bagaimana untuk A22? A22 sama saja ya, karena I maupun J-nya sama. Kalaupun dibalik A22 dengan A22 juga sama. Nah, demikian pula sebaliknya untuk A33. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan entry pada diagonal utama matriks pada matriks simetris itu tidak berubah. Yang berubah itu hanya bagian sini saja, A12 dengan A21, kemudian A13 dengan 31, kemudian A23 dengan 32 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita perhatikan juga pada bagian sini bagaimana untuk transpos dari matriks A ini. Nah, transpos dari A matriks ini tadi kan prinsipnya adalah baris berubah jadi kolom. Saya ulang lagi, transposnya itu adalah baris berubah jadi kolom. Nah, saya beri penjelasan di sini. Oke, baik. Kita tentukan dulu baris dari A. Nah, baris pertama ini pada matriks A, sekarang ini kita nyatakan dalam bentuk kolom. Nah, ini
Saya berikan kolom di sini. Begini ya. Kemudian kita cek juga pada baris kedua sini. Kemudian saya nyatakan dia ke dalam suatu kolom. Nah, ini kolom. Demikian pula sebaliknya. Nah, setelah kita selidiki antara matrik A sama matrik transpusnya, ternyata kita lihat tidak ada perbedaan. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa A sama dengan transpus matrik A. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa matriks simetris A itu bisa kita cek jika matrik transpusnya sama dengan matrik A sebelum ditranspus. Begitu ya mengenai matrik spesial. Kemudian kita lanjutkan ke matrik skew matrix. Saya ulang lagi, kita akan lanjutkan ke matrik skew simetris. Nah, apa itu matrik skew simetris? Yaitu suatu matrik dengan entry-entry Aij sama dengan min Ji. Nah, jadi simetris saja itu syaratnya adalah Aij sama dengan Aji. Hanya saja untuk skew simetris ini Aij sama dengan negatif AJI. Nah, jadi pada perubahan atau pembalikannya itu harus dikalikan dengan negatif. Begitu ya. Salah satu contoh untuk setiap matrik I dan J di mana elemen diagonalnya adalah 0. Oke, baik. Matriks Q simetris A dinyatakan dengan bentuk lain, yaitu A sama dengan min A transpus. Salah satu contoh untuk matrik ini adalah seperti ini. Nah, silahkan Anda selidiki sebagai bentuk latihan bagaimana untuk A transpus yang kemudian kita kalikan dengan negatif. Kemudian berikutnya adalah spesial matriks yang kedua, yaitu matrik ortogonal. Apa itu matrik ortogonal? Yaitu suatu matrik yang memenuhi A dikalikan dengan transpus matrik A sama dengan identitas. Saya ulang kembali bahwa matrik ortogonal dari A itu ciri-cirinya adalah saya punya sebuah matrik, jangan lupa nanti ditranspuskan, yang kemudian matrik awal dengan hasil transpus matriknya itu jika dikalikan hasilnya adalah identitas. Sama seperti yang sebelumnya, saya punya sebuah matrik yang ini. Coba kalian identifikasi kira-kira A transpusnya hasilnya apa. Kemudian setelah Anda menemukan transpus dari matrik A ini, kemudian silahkan Anda kalikan sesuai dengan prinsip perkalian matrik yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah keduanya hasil perkalian keduanya itu menghasilkan matrik identitas ataukah tidak. Jika hasil perkalian antara matrik A dengan transpus matrik A hasilnya adalah identitas, maka dia masuk pada kelompok matrik ortogonal. Nah, sebagai latihan mandiri, silahkan Anda coba cari matrik lainnya yang masuk pada kelompok matrik ortogonal ini. Kemudian saya lanjutkan. Entry suatu matrik umumnya adalah bilangan real. Apabila entry dari suatu matrik A ini merupakan suatu bilangan kompleks, bilangan kompleks itu formulasinya adalah A ditambah BI, dengan A dan B adalah anggota bilangan real yang konjugat atau berlawanan, kemudian ditulis dengan A topi sama dengan Aij topi. Begitu ya. Nah, mengenai bilangan kompleks akan kita berikan setelah pelaksanaan UAS. Jadi ini mungkin sebatas informasi saja dulu yang nanti akan kita pelajari nanti pasca UTS. Oke, baik. Saya lanjutkan sesuai dengan opsi ini.
Ada juga istilahnya adalah matriks Herminitian. Ya, matriks Hermitian adalah suatu matriks di mana A konjugat dari matriks A ini yang diterampuskan hasilnya adalah A, maka dia masuk kepada kelompok matriks Hermitian. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa matriks ini entry-nya adalah harus bilangan kompleks, kemudian harus ada konjugat kompleks atau ada yang berlawanan. Nah, kita ketahui bahwa saya punya matriks nih dengan salah satunya ini adalah bilangan kompleks. Nah, ini juga harus berlawanan. Begitu ya, mengenai matriks Hermitian. Nah, terakhir adalah saya berikan skew Hermitian. Apa itu skew Hermitian? Matriks skew Hermitian adalah suatu matriks yang dinyatakan dengan konjugat dari matriks A yang ditranspuskan hasilnya negatif dari matriks A. Ini sama dengan matriks yang tadi yang sudah kita bahas yang mengenai skew metris. Ada simetris, kemudian ada skew simetris. Skew simetris kan syaratnya tadi Aij sama dengan negatif. Nah, ternyata di Hermitian dan skew Hermitian juga sama, yaitu negatif dari A, begitu. Sini konjugat dari matriks A yang ditranspuskan hasilnya sama. Nah, contoh dari matriks skew Hermitian ini adalah seperti ini. Silakan Anda nanti cek hasilnya, kondisinya begini. Konjugat dari matriks A itu sama dengan berapa? Silakan Anda cari. Kemudian setelah itu baru hasil dari konjugat dari matriks A yang ini kemudian kita transpuskan. Ditranspuskan ya. Hasilnya apa, begitu. Kemudian yang ini kita kalikan dengan negatif dari matriks A. Nah, setelah Anda menemukan opsional untuk yang bagian ini dan opsional untuk yang bagian ini, kemudian kita identifikasi kira-kira sama ataukah tidak sama. Jika dia kondisinya sama, maka dia akan menjadi kelompok matriks skew Hermitian. Oke, baik. Mungkin itu yang berkaitan dengan materi kita pada kali ini. Kami ingatkan kembali, silahkan tugas-tugas contoh yang sudah saya sampaikan tadi diselesaikan, dan itu akan menjadi bahan bagi kami untuk mengetahui sejauh manakah pemahaman yang sudah Anda capai di kegiatan pembelajaran kita kali ini.